mesin mati, terus yang kedua lagi dia usaha untuk kasih hidup tapi ombak tutup lagi, mesin mati lagi. Yang ketiga ombak terbalik. Setelah terbalik kan Gua Bagus sempat naik katanya ke atas perahu itu, tapi kempas lagi dia terlempar lagi. Kan udah 24 jam kita kan nelen air laut terus tuh, langsung tenggorokan tuh sakit banget. Ya udah itu satu hari sampai malam tuh dicari air minum tuh di curukan kayu-kayu mati itu. Ternyata plakat ini kalau kita baca ini dikhususkan untuk kawan kami Bagus Dwi. Saya ingat ini Bapak. Daratan ini saya ingat kita mencoba untuk berenang ke sana. Mas, aku datang Mas. Maaf ya, aku baru datang sekarang Mas. Hari ini, tepat 1 hari sebelum tragedi 19 tahun lalu terjadi, Laut Arafura hingga kini menjadi saksi abadi dalam diam saat perahu yang kami tumpangi terbalik dihantam gelombang. Kami tim jejak petualang terpisah satu sama lain, terbawa arus hingga terdampar berhari-hari di sebuah pulau yang asing. Sekarang, setelah 19 tahun, saya kembali. Era tahun 2000-an, saat dunia menyongsong milenium baru, tanah Papua masih berbalut misteri. Hutan tetap rimbun, alam dan penghuninya belum terjamah, serta adat dan budaya yang masih belum dipahami. Untuk menguak potensi provinsi di timur jauh ini, tahun 2006, TV7 melalui program Jejak Petualang menggagas sebuah perjalanan panjang untuk menelusuri alam, manusia, serta adat dan budaya tanah Papua dalam tajuk Ekspedisi Papua. Menelusuri tanah Papua di tahun 2000-an saat semua masih serba terbatas adalah perjalanan yang melelahkan. Tim harus membelah belantara rimba, menyusuri pegunungan, hingga mengarungi ganasnya lautan. Langit tidak menunjukkan tanda saat tanggal 6 bulan 6 tahun 2006 tragedi mengetuk tanpa permisi, membalikan perahu yang ditumpangi tim ekspedisi Jejak Petualang di Laut Arafura setelah dihantam gelombang kencang. Produser Dodi Johanjaya, Associate Produser Wendy Firman, Budi Kurniawan, dan Bagus Dwi sebagai kameramen, serta host Medina Kamil terombang-ambing gelombang di tengah lautan selama berhari-hari. Kejadian ini tidak sengaja mengguncang keluarga besar program Jejak Petualang, namun telah menjadi pemberitaan nasional. Pencarian dilakukan hingga berbulan-bulan dan 4 orang berhasil ditemukan. Namun, petaka itu telah merenggut sang kameramen Bagus Dwi, serta 3 orang anak buah kapal yang hingga saat ini dinyatakan hilang. Hari ini, 19 tahun sejak kejadian, Medina Kamil, host program Jejak Petualang yang kala itu selamat dari tragedi, mencoba kembali ke lokasi kejadian yang tidak pernah ingin dia kenang, tapi tidak juga bisa dilupakan. Akhirnya setelah puluhan tahun saya menginjakan kaki lagi di tanah Papua. Ini lagi ada di Bandara Timika. Jadi tujuan saya sebenarnya bukan ke Timikanya, tapi ke salah satu tempat lagi yang memang punya kenangan yang cukup besar dan tidak terlupakan. Buat teman-teman yang mungkin sudah bisa menebak, ya, saya akan ke Asmat. Kembali lagi ke Asmat setelah sudah 19 tahun. Waktu seolah sudah membawa saya ke kejadian itu, meski langkah ini baru dimulai. Jadi sekarang kalau mau ke Asmat, udah nggak perlu takut nggak kedapetan penerbangan.
Dari balik jendela pesawat, Laut Arafura yang masih menyimpan rahasia seolah menyapa kedatangan saya. Aduh, kuat please, kuat. Jangan mewek dulu. Sesaat setelah pesawat mendarat, saya semakin dekat dengan kejadian itu. Sudah sampai di Asmat. Ini masih di Bandar Udara Ewer. Setelah 19 tahun kembali lagi ke sini. Dan perubahannya sangat besar ya. Ini juga bandaranya katanya baru setahun atau 2 tahun ini diresmikan. Asmat sekarang sudah berkembang jauh dari 19 tahun lalu. Namun, kawasan ini tetap tumbuh dalam pelukan rawa. Dari Bandara Ewer, saya masih harus melanjutkan dengan speedboat membelah Teluk Flamingo menuju dermaga Agats. Agats nih. Oh, beda banget. Nggak nyangka bisa kembali lagi ke sini. Peradaban di tempat ini berkembang di antara lumpur dan langit. Dulu hanya sebuah distrik kecil. Sekarang Asmat berubah menjadi kabupaten. Jalan papan sudah berubah menjadi beton yang ramai oleh lalu lalang motor listrik dan aktivitas warga. 19 tahun yang lalu bersama teman-teman satu tim 5 orang kita mengelilingi Agats, dan setiap sore pertama kali yang selalu kita kunjungin atau tempat tongkrongan kita dulu adalah pasarnya. Waktu itu, saya jalan-jalan di pasar ini bersama Dodi Johanjaya, Wendy Firman, Budi Kurniawan, dan Bagus Dwi untuk sekedar mengisi waktu setelah liputan dan sekalian belanja berbagai keperluan. Mancing ikan. Ini lagi pasang nih airnya, jadi anak-anak suka pancing-pancing di depan rumah. Jadi kalau kita lihat, Agats walaupun sudah semakin modern, listrik sudah 24 jam, ada sinyal 24 jam juga, tapi kegiatan anak-anak tidak berubah. Mereka masih seperti dulu. Setiap sore, ketika air naik, mereka masih mancing. Ini lapangannya nih yang paling saya inget nih. Cuman dulu seingat saya belum sebesar ini. Luas banget lapangannya. Lapangan ini sekarang memang sudah banyak berubah. Namun, sebagian masih tetap tersisa. Salah satunya dagangan yang dijajakan. Ini yang hobi makan ikan, surga sekali nih bisa makan ikan segar. Ini coba dong. Berapa kalau yang ini? 70. Segini 70? Iya. Berapa kilo ini? Ih, berat banget. Berat. Ada berapa kilo ini, Mama? Dia 10 ada. 10? Iya. Mahal. Ini kan enak. 70.000 saja, teman-teman. Sebesar ini loh, lihat tuh. Kasih dapat mancing apa jaring ini? Jaring. Jaring sebesar ini, jaringnya Iya. kuat ya. Jaring. Di sini surganya ikan dan harganya murah-murah. Mau makan ikan puas? Ke Agats saja. Menyusuri jalanan Agats, memori masa lalu saya semakin dekat dan nyata. Termasuk penginapan tempat dulu kami bermalam sebelum kejadian. Wujud bangunannya memang sudah hilang ditelan abrasi. Namun, ingatan saya masih bisa menembus suasana waktu itu, di mana kami biasa berkumpul membicarakan tentang rencana. Udah gak ada. Tangannya banyak.
Di penginapan itu kita hampir ada seminggu, kurang lebih seminggu, lebih dari 1 minggu kita di situ. Masih inget dulu kalau mandi, mandinya penampungannya masih pakai tong besi. Jadi kalau hujan langsung masuk tuh airnya langsung ke tong. Jadi kamar mandinya kayak gitu. Kita paling seneng kalau tiba-tiba hujan, mandi akhirnya. Banyak cerita tersimpan di penginapan yang kini sudah tidak berwujud lagi. Sebagai tempat istirahat, di penginapan itu pula mengalir berbagai ide tentang membuat tayangan yang berkualitas. Hari kedua di Agats, saya kembali menelusuri jejak perjalanan liputan saya dan tim Jejak Petualang tahun 2006. 19 tahun bukanlah waktu yang singkat, sehingga sudah banyak perubahan yang terjadi di Kabupaten Asmat. Dari mulai bangunan yang hilang, hingga sekedar pindah lokasi. Museum adalah salah satu lokasi yang kami liput sebelum tragedi terjadi. Karena dari museum, kami bisa menghimpun tentang jejak sejarah dan budaya Asmat. Suku Asmat dikenal memiliki keahlian dalam seni ukir kayu dan patung, sehingga dikenal sebagai suku yang memiliki jiwa seni tinggi. Nah, ini buaya legend. Ke museum ingetnya ininya doang nih, buayanya. Banyak yang ini dia. Ya bayangin dong, ini kan Asmat itu kan muara besar ya, pasti banyak buaya, dan buaya-buayanya sebesar ini. Ini yang ditemuin, yang nggak ditemuin mungkin bisa lebih gede lagi mungkin ya. Ini kecil, kalau yang di sebelah itu ada. Ini kecil. Ya lebih besar. Halo. Ini Medina. Medina ya? Iya. Ini sorry. Medina berarti dulu dengan Mas Jejak Petualang. Iya. Nah dulu sebenarnya saya juga kan saya dengar tentang Kakak Medina waktu itu, bahwa bersama dengan Mas Dodi kan. Cuma saya tidak tahu, maksudnya saya karena tidak ketemu di Museum Lama waktu itu. Hanya kebetulan waktu itu saya juga di pos untuk pencarian waktu itu. Oh, Pak John ikut ini berarti sempat ya? Satu kali. SAR jadi juga ya? Itu sebenarnya kita semua sudah mentok ya. Semua jejak apapun kan tidak bisa dapat lagi. Jadi waktu itu saya ingat korlapnya dari Trans 7 itu siapa lah. Pokoknya beliau orang Batak. Beliau menerima telepon, dia tinggi sekali orangnya. Dia menerima telepon, lalu kita lagi duduk santai-santai, beliau dapat telepon dari Jawa lah, entah dari mana. Dia bilang, Pak, nanti cari petunjuknya, ada orang yang tahu nama tua satu, ada nenek di Kampung Warsa. Museum sudah mempertemukan saya dengan orang yang berjasa dalam pencarian saat tragedi 2006 terjadi. Dari Om John pula, saya mendapatkan informasi keberadaan Pak Toto, salah satu orang penting dan berjasa dalam pencarian kami kala itu. Saya terombang-ambing sama kawan berempat itu seharian semalam. Ya, setelah terbalik kan Bagus sempat naik katanya ke atas perahu itu, tapi dikempas lagi. Cuaca khas Asmat tetap tidak berubah. Hujan di sini sulit diprediksi. Sore ini, saya akan bertemu seseorang yang telah menyelamatkan hidup kami 19 tahun yang lalu. Hari ini sebenarnya saya mau mencari beliau-beliau ini yang ada di foto. Ini sebenarnya ada 5 orang sama yang fotoin. Semoga bisa bertemu sama yang salah satunya yang sudah berjasa membantu kita. Belum jauh kaki saya melangkah dari penginapan, hujan kembali turun. Di kejauhan saya melihat anak-anak yang sedang bermain air hujan, seolah menyambut kebahagiaan yang sudah lama mereka tunggu. Hujan seolah tidak mau berhenti, mengiringi setiap langkah saya untuk bertemu sosok yang sudah menyelamatkan nyawa kami dari ganasnya Laut Arafuru. Selamat sore. Selamat sore. Pak Toto. Iya, betul.
Mbak Medina ya. Medina, Bapak. Apa Lama nggak kabar? ketemu lagi. 19 Iya. tahun sudah. Itu sudah. Pak Toto kini sudah berusia 72 tahun. Tampilannya sudah jauh berbeda dengan 19 tahun lalu. Jadi ini saya perkenalkan Pak Toto. Beliau ini salah satu dulu seseorang yang sangat penting dari pencarian saya 19 tahun yang lalu. Teman-teman akhirnya sadar kalau kita hilang itu kapan tuh Pak? Hari pertamanya, kan Ya. itu kejadian tanggal 6 ya, Ya. 6 Juninya. Jadi sebetulnya kita juga tidak tahu kan ada kejadian ini. Heeh. Jadi yang kita dengar saja ada tim Jejak petualang, heeh. jejak petualang yang pulang dari Korowai. Kebetulan kita juga dapat informasi dari nelayan. Iya. Ada nelayan dia bilang saya lewat di Pulau 3, ada orang panggil-panggil, tapi saya takut. Dia bilang gitu. Bener Bapak, itu hari pertama kami terdampar. Ya, Itu sore harinya memang kita lihat di depan pulau tuh ada kapal nelayan Ya. lewat. Kita teriak-teriak, panggil-panggil. Ya. Dia melihat Bapak, Ya. cuman diam saja gitu, tidak merapat. Jadi Ya. apa mereka benar melihat? sampai di Pulau 3 kita sisir kosong. Nah, terus kita menyeberang ke pulau yang sebelahnya, yang satu. Di situ juga kosong, cuman di situ saya lihat ada bekas bakaran. Terus bakaran ini kita pelajari, oh ini bakaran ini bukan orang-orang kita yang biasa bikin bakaran seperti itu. Karena susunan itunya kayu bakarnya itu lain gitu ya. Tapi masa iya dia ke sini, nah, gitu kan baru kosong, baru mau pakai apa keluar lagi kalau sudah sampai di sini. Tapi bagaimana dengan dengan keadaan ombak kayak begini? Kita kan dalam pencarian itu biasanya kita tidak punya beban Pak, kayak Bu. Iya. Jadi kalau kita punya beban juga kan susah gitu kan kalau itu. Jadi saya cuma bilang, kamu suka lihat di film-film toh? Setelah kalau mendarat, saya bilang, hajar saja, naik sampai Iya, ombaknya kandas di atas, saya bilang Besar gitu. sekali ombaknya Ya. memang Bapak. Sampai kandas di atas. Jadi dia sudah mencari celah untuk bisa ini, tidak bisa. Akhirnya kan dia lari dengan Iya, itu langsung iya. bunyi, pak, bunyi Itu yang langsung. pertama kali kami dengar itu. Ya, itu. Aduh, saya merinding. Waktu awal pertama kali kami dengar itu. Iya. Jadi kayak itu ombak besar sekali bunyinya gitu. Teman-teman kan kayak itu, tapi berkali-kali. Jadi kayak cepat gitu. Iya. Jeder gitu kan. Nah, ketika itu kita dengernya tuh dari sebelah kanan gitu kan. Sebelah kanan baru kelihatan itu ada speedboat. Iya. Udah dia muternya cepet sekali kan. Iya. Langsung kita lari-lari Nah, ke pinggir pantai. lari keluar itu karena saya tahu di situ kan kalau air naik kan airnya tanahnya basah air. Nanti kalau surut baru. Iya, itu Ini. sudah mulai naik Bapak. Kita Iya. udah tadinya kita bikin bivak di pantai. Iya. Bivaknya sudah kerendam air. Ya. Jadi kita mulai menyingkir ke pepohonan gitu itu. Nah. Ini kita kenang-kenangan terakhir ini yang langsung Iya. difoto. Dan ini masih ingat Bapak orang-orangnya? Apa mereka masih di sini? Pak Yudi ini sekarang di Ternate. Dia resign dari polisi, dia masuk anggota dewan. Wah, luar biasa. Nah, sedangkan yang kedua ini Pak Nokir, Pak Mantri. Iya. Terus drivernya juga Oh iya. sudah almarhum juga. Dan mereka lah yang berjasa, termasuk Pak Toto ini. Ya. Ya. Jadi kejadiannya kita berangkatnya itu sebenarnya jam 8 pagi, Ya. sekitar jam 8 pagi. Kejadian tuh jam 10, jam 10-an. Jam 10-an ya gitu ya. Jadi karena Jam 10 pagi. Baru jam 1 jam atau 2 jam lah. Nah, kejadiannya itu kan waktu ini terus ditutup ombak, Iya. nah, terus mesin mati. Nah, mesin mati, terus yang kedua lagi dia usaha untuk kasih hidup tapi ombak tutup Iya, lagi, iya. mesin mati lagi. Yang ketiga ombak langsung terbalik. Iya, benar. Nah, sudah terbalik, terus yang ceritanya setelah terbalik kan bagus sempat naik katanya ke atas perahu itu, tapi dikempas lagi, dia terlempar lagi. Nah, terus saya tafsir gitu ya. Oh, kalau begitu tuh betul, berarti
tenggelam itu sekitar, kalau kita bilang di sini Erep ya. Sedikit lagi mau ke Omor. Ada ke Kalifai di situ, ada kampung di situ. Nah, terus kebetulan kan airnya air pasang mau turun. Iya. Jadi waktu Mbak tenggelam itu langsung dibawa air turun dengan angin timur. Iya. Nah, sampai ke laut. Nanti kan 12 jam itu kan air naik lagi. Dari penuturannya, Pak Toto adalah orang yang sangat paham dengan kondisi laut di sekitar Asmat. Iya, ini kan Mbak berangkat dari Agat sini. Nah, sampai di sini Mbak tenggelam di sini. Oh, prediksinya situ di ya? Sini. Nah, terus karena air turun, hanyut terus ke sini. Sampai di sini air naik kembali, ditolak ke darat. Dapat di sini, dapat di Pulau 3 sini. Pulau 3 yang paling luar. Jauh sekali. Jauh sekali. Berapa jam itu? Mbak, yang saya mau tahu sekarang Mbak juga Pak, mendarat di pulau itu sekitar jam berapa itu? Jam 10 pagi. Iya, waktu ininya. Sampai terdampar di pulaunya. Keesokan paginya. Berarti kan 12 jam itu. 24 jam, Bapak. 10 pagi kan ketemu 10 pagi lagi. Jadi saya terombang-ambing sama kawan berempat itu seharian semalam. Ya, jadi kan dibawa ke laut dulu, air turun tuh. Tapi karena kan Mbak kan tidak ke sana kemari karena kebetulan Mbak juga tergantung di box dan tidak mengadakan perlawanan. Iya, karena kita kan berusaha bagaimanapun harus sama-sama berempat. Jadi jangan kasih pisah. Dulu seperti itu karena kawan-kawan bilang jangan kasih pisah, harus terus jalannya berempat pegang box itu. Jadi karena tidak mengadakan perlawanan, tenaga tidak terlalu boros. Jadi ikut terus sampai ke laut, dari laut dibawa lagi naik. Iya, benar. Naiknya dapatnya di Pulau 3 itu. Makanya waktu pertama kali kita terbalik itu, kita sebenarnya berusaha mau berenang ke pulau karena kan terlihat dekat gitu kan. Berdasarkan cerita Pak Toto, tragedi 6 Juni 2006 menjadi salah satu operasi SAR terbesar dan terlama yang pernah terjadi di Kabupaten Asmat. Jadi ceritanya karena sudah 2 minggu pencarian, kita laporkan ke Pak Bupati bahwa kita tidak dapat nihil yang hilang ini tidak diketemukan. Akhirnya pencarian kita tutup. Nah, setelah ditutup tiba-tiba dari tim dari TV7 waktu itu Pak Bambang dengan Pak Dodi datang lagi ke sini untuk minta dibuka kembali. Kita bilang, wah sekarang kalau kita ini lagi kita harus izin lagi, terus siapa yang mau menanggung pembiayaan apa segala macam. Terus dari Pak Bambang bilang semua yang diperlukan kita yang tanggung. Mendengar cerita Pak Toto, serpihan cerita 19 tahun yang lalu jadi semakin nyata dalam ingatan saya. Terima kasih Bapak ceritanya. Akhirnya saya tahu juga cerita selengkap-lengkapnya seperti apa kejadian 19 tahun yang lalu. Jadi bagaimana masyarakat sini, terutama masyarakat Asmat, membantu semuanya ya Bapak ya untuk pencarian kita dan juga mencari korban yang hilang kurang lebih ada 1 bulan ya. 1 bulan. Dan mungkin selama ini teman-teman cuma tahu kejadian ya point of view dari saya doang, tapi dari balik layar, terutama di belakangnya, ada cerita panjang. Perjuangan teman-teman yang mencari kami, ya dari Pak Toto ini. Saat cuaca cerah, Pak Toto mengajak saya keliling Agats. Asmat itu sekarang cerah, bisa tiba-tiba mendung, hujan. Nah, jadi ada 2 lokasi, kata Pak Toto, itu merupakan lokasi saksi bisu tahun 19 tahun yang lalu. Kita ke dermaga, terus ke lapangan. Pohon-pohon kecil begini. Pak Begi. Coba
Siapa nih? Mbak Madina kah? Iya, masih kenal. 19 tahun yang lalu kita cari dulu. Oh iya Bapak. Iya, Kapolsek di sini dulu. Ya ingat waktu kejadian itu ya. Oh Bapak berarti 2006 ini bantu itu juga ya? Iya, saya jadi waktu itu saya Kapolsek, jadi terus ada kejadian itu. Posisi waktu itu saya posisi di Merauke. Terus dapat info begitu, terus saya ke sini. Semuanya seperti dimudahkan. Satu persatu orang yang sudah menyelamatkan saya bersama tim dipertemukan kembali. Ceritanya gimana dulu Pak? Jadi waktu saya di kota sini kan kita sering komunikasi. Nah, terus waktu itu ada telepon satelit masuk di HP saya, katanya dari nelayan menginformasikan bahwa dia melihat ada tanda-tanda kehidupan di pulau yang paling luar itu ya. Ada yang manggil-manggil. Ada yang manggil gitu. Cuman dia mau merapat, dia takut. Iya benar itu Bapak, benar. Akhirnya dia telepon ke saya, kasih informasi. Nah, informasi ini saya teruskan ke Pak Tresno yang waktu itu mengkoordinir pencarian di sini di Agatnya. Orangnya siapa Bapak? Ini orangnya juga saya nggak tahu karena itu nelayan ya toh. Tapi punya nomor HP saya ini yang. Karena kebetulan dulu Kapolsek itu kan tertinggi di sini. Oh, Kapolsek pasti belum ada Polres. Belum ada Polres, jadi dulu Polsek. Nomor ya. Iya. Siapapun nelayan yang dulu memberi informasi tentang keberadaan kami, saya ucapkan terima kasih. Meski kita tidak pernah bersua, namun berkat jasanya, kini saya bisa kembali ke tempat ini. Ini Bapak. Ini dari HP-nya Pak Yudi kali ya? Apa siapa yang motoin? Ini ada foto ada yang bawa kamera lain gitu. Ini kan. Oh ya, ini Pak. Nah, ini Pak Yudi ya kan. Senjata nih. Pak Yudi, ini Mandan Ramil ini. Selama 3 hari di sana gimana itu untuk makan, minum ya? 4 hari 3 malam. Minumnya air hujan kan, sempat ada beberapa kali hujan itu. Hari pertama saya datang itu belum hujan. Ya udah itu 1 hari sampai malam tuh dicari air minum tuh di curukan kayu-kayu mati itu. Kan kayu mati ada ya curug yang lubang-lubangnya tuh. Ada air bekas hujan tuh. Udah Masih nyangkrung di dari situ ya. rasa kayu gitu. Asin-asin juga. Ya penting ya ada kan udah 24 jam kita kan nelen air laut terus tuh. Langsung tenggorokan tuh sakit banget. Ya udah kita cuman dapat itu, nah besoknya baru pas siang apa pagi itu hujan deras banget, baru bisa dapat air minum. Iya saya ini punya juga dulu. Petunjuk nih teman-teman yang di foto ini, mudah-mudahan bisa ketemu salah satunya. Makasih ya Bapak ya. Oke ya. Aduh, masih ada kegiatan ini? Ya ini sahabat Toto kita mau ke dermaga ya Pak, sama ke lapangan dulu yang bekas base campnya. Dari Pak Subeki, saya kembali mendapatkan satu keping cerita yang melengkapi kisah saya saat tragedi 2006. Di taman bermain ini, dulu pernah berdiri rumah Pak Trisno, yang dijadikan base camp pencarian kedua setelah saya ditemukan di Pulau Tiga. Sementara dermaga feri adalah pusat informasi dan mengatur strategi pencarian. Saya juga dulu ingat pertama kali syuting turun di Agat, syutingnya di sini. Masih kayunya dermaganya panjang ke ujungnya. Saya on cam dari ujung Bapak, sambil jalan. Dulu masih pertama kali jadi presenter, masih agak-agak belum pinter gitu ngomong. Kerja dimarahin mulu. Salah, balik lagi ke ujung, cut lagi, balik lagi ke ujung, jalan lagi, salah, balik sampai berkali-kali. Itu kenangannya sama dermaga ini. Berada di tempat ini, ingatan saya langsung kembali saat kami berlima melakukan liputan tahun 2006. Bagi orang lain, mungkin lapangan dan dermaga feri ini bukan hal yang istimewa. Namun bagi saya, kedua tempat ini adalah bagian lembaran hidup yang syarat jasa. Ternyata plakat ini kalau kita baca ini dikhususkan untuk kawan kami Bagus Dwi dan juga bersama 3 warga lokal lainnya.
Hari kelima di Agats, Kabupaten Asmat. Jejak penyelamatan tim jejak petualang di Laut Arafura sebagai bagian dari perjalanan hidup saya perlahan mulai saling melengkapi. Jadi menurut keterangan teman-teman yang sudah pernah ke Agats, setelah kejadian saya dulu itu akhirnya dibuat ada sebuah plakat itu untuk memperingati kejadian 2006. Ini dia plakatnya, dan baru kali ini saya ngelihat ternyata plakat ini kalau kita baca ini dikhususkan untuk kawan kami Bagus Dwi dan juga bersama 3 warga lokal lainnya, Lucky, Agus, jadi Om Lucky motoris dan 2 ABK Agus dan Yunus. Kameramen saya, Bagus Dwi, bersama 3 orang warga lokal sampai saat ini masih belum ditemukan. Kehilangan bukan saja keluarga besar program Jejak Petualang, namun juga masyarakat Asmat. Ingatan dan doa agar mereka bisa berkumpul kembali tidak pernah pupus kami panjatkan. Ini kita perjalanannya memang sedikit agak ke tengah. Daratan ini saya ingat kita mencoba untuk berenang ke sana. Pulaunya tidak terlihat. Pulau itu kayak hilang kan? Hilang itu. Bisa hilang. Ya kurang lebih seperti ini bentuk bivaknya. Jadi kita berempat di sini. Mas Bagus. Era tahun 2000-an, saat dunia menyongsong milenium baru, tanah Papua masih berbalut misteri. Hutan tetap rimbun, alam dan penghuninya belum terjamah, serta adat dan budaya yang masih belum dipahami. Untuk menguak potensi provinsi di timur jauh ini, tahun 2006, TV7 melalui program Jejak Petualang menggagas sebuah perjalanan panjang untuk menelusuri alam, manusia, serta adat dan budaya tanah Papua dalam tajuk Ekspedisi Papua. Menelusuri tanah Papua di tahun 2000-an saat semua masih serba terbatas adalah perjalanan yang melelahkan. Tim harus membelah belantara rimba, menyusuri pegunungan hingga mengarungi ganasnya lautan. Langit tidak menunjukkan tanda saat tanggal 6 bulan 6 tahun 2006 tragedi mengetuk tanpa permisi membalikan perahu yang ditumpangi tim ekspedisi Jejak Petualang di Laut Arafura setelah dihantam gelombang kencang. Produser Dodi Johanjaya, Associate Produser Wendy Firman, Budi Kurniawan, dan Bagus Dwi sebagai kameramen serta host Medina Kamil terombang-ambing gelombang di tengah lautan selama berhari-hari. Kejadian ini telah menjadi pemberitaan nasional. Pencarian besar-besaran dilakukan hingga berminggu-minggu, melibatkan gabungan tim SAR, TNI, Polri, serta warga lokal dengan pantauan udara dan menyisir lautan. Namun, sang kameramen Bagus Dwi serta 3 orang anak buah kapal tidak ditemukan dan hingga saat ini dinyatakan hilang. Medina Kamil adalah host Jejak Petualang periode tahun 2006 hingga 2014.
Ia lahir dari sebuah proses audisi yang cukup ketat dan panjang. Ekspedisi Papua adalah perjalanan pertamanya sebagai host jejak petualang terpilih. Justru di petualangan pertamanya, petaka langsung terjadi. Aduh, kuat, please, kuat. Hari ini, 19 tahun sejak kejadian, ibu dari 2 orang putri ini kembali ke lokasi yang sama, di mana tragedi yang tidak pernah ingin dia kenang, tapi tidak juga bisa dilupakan terjadi. Pagi ini, saya bersama tim Jejak Petualang berada di titik awal yang sama seperti sebelum kejadian 19 tahun lalu. Kali ini tujuannya bukan Timika, melainkan Pulau Tiga, di mana saya dan teman-teman terdampar selama berhari-hari di tempat itu. Rencananya saya bersama teman-teman kita akan kembali lagi membantu saya untuk napak tilas ke Pulau Tiga. Ini kita perjalanannya memang sedikit agak ke tengah. Kenapa kita nggak boleh agak mendekat ke darat, Pak? Karena di sini ini kan daerah rem, istilahnya di sini, jadi di situ dangkal. Jadi karena air turun kita harus agak ke tengah, jadi kita tidak bisa merapat ke pinggir. Ya bahaya kalau ke pinggir ya. Bahaya, kita kandas nanti. Hari ini airnya tenang banget. Saya ingat ini, Bapak. Daratan ini saya ingat kita mencoba untuk berenang ke sana. Iya. Sebenarnya kejadiannya sangat dekat sama darat, cuman dulu ombaknya sangat tinggi. Kita nggak bisa menjangkaunya, pada dekat sekali sama darat. Kita mencoba berjam-jam berenang ke sana. Susah sekali, nggak bisa. Pasti kita kehempas lagi ke tengah, coba berenang lagi, kehempas lagi ke tengah. Akhirnya kita pasrah ngikutin arus. Karena pas waktu itu juga airnya air turun. Iya. Jadi kita lawan arus toh. Karena akhirnya takut kita kecapean, akhirnya kita pasrah ngikutin box, ngikutin arus. Ternyata tidak disadari sampai ke tengah ya Bapak ya. Ini kalau dilihat tuh kita sampai ke tengah sini. Jadi sehari semalam kita pasrah di lautan agar kita juga jaga kondisi badan biar tidak lemas. Jadi kita pasrah aja sampai nunggu pagi hari. Ketika pagi hari baru kita mencoba berenang lagi ngikutin ombak ke air naik, dibantu ombak untuk sampai ke darat. Di sini lokasinya. Saya yakin betul lokasi ini adalah tempat kejadian di mana longboat kami dihempas gelombang. Kemudian ombak dan arus mulai memisahkan kami dengan Bagus Dwi dan para motoris. Baru datang sekarang, Mas. Semoga Mas Bagus baik-baik aja ya di sana ya.
Dekat dengan gugusan Pulau Tiga, ombak terasa semakin kuat menghantam speedboat yang saya tumpangi. Karena ternyata kawasan Pulau Tiga dikelilingi oleh rep atau perairan dangkal yang cukup membahayakan untuk perjalanan laut. Kita udah sampai di kawasan Pulau Tiga. Ya Allah, bisa sampai sini lagi. Jadi kenapa disebut Pulau Tiga itu memang ada 3 pulau kecil di sini. Dan sebenarnya pulau yang saya terdampar itu yang paling jauh, yang sebelah sana. Melihat kawasan Pulau Tiga sekarang, saya hampir tidak percaya bagaimana kami dulu bisa terbawa arus sampai sejauh ini. Selama 1 hari 1 malam, saya, Dodi Johanjaya, Wendy Firman, dan Budi Kurniawan mengapung pasrah mengikuti arus hingga berakhir di Pulau Tiga ini. Kalau dulu seingat saya karena surut, Ya. bisa sampai ke pulau belakangnya. Iya kalau surut. Nah tapi kalau seandainya airnya naik, itu hilang. Oh gitu. Dia terendam. Iya memang. Nggak rencananya kan pas ketika hari keempat itu menuju hari kelima. Tidak ada. Jika tidak diselamatkan, kami mau jalan ke pulau sebelah Ya, yang ini berarti tembusnya ya. ke sini, ke Pulau 2 ini. Pulaunya tidak terlihat. Pulau itu ke hilang kah? Hilang itu. Bisa hilang. Jadi di sini begini, ini kan semua ini macam delta ya, pengendapan sedimen saja. Jadi di sini ada istilah kita itu di sini ada musim timbun, ada musim gali. Nah jadi kalau musimnya anginnya misalnya ini dia di situ dia bikin kolam, jadi bikin alur ini dalam. Tapi nanti musim timbun dia tutup lagi. Berarti pohon-pohonnya juga hilang? Hilang. Sekarang, pulau ketiga paling luar tempat kami dulu terdampar sudah hilang di telan laut. Kita tidak bisa melihat pulau aslinya karena beneran nggak ada. Ini pulau yang kedua, pulau yang paling luar tuh sebenarnya sebelah sana, cuman nggak ada. Apa mungkin nyambung atau gimana kita nggak tahu. Cuman ya, cukup jauh. Cukup jauh ya. Cukup jauh. Tapi kita mendarat dulu lah di sini. Kayak begini nih dulu. Jadi kita masing-masing minum cuman 1 hari itu cuman minum air tawar segini nih. Setelah putar jalur menghindari perairan dangkal, akhirnya kami tiba di Pulau Tiga yang masih tersisa. Ini kalau kita lihat nih ada banyak pohon besar nih tumbang. Tapi kelihatannya bukan dari pulau sini ya, bukan. Bapak ya? Pohon ini tumbang bukan dari pulau sini, tapi itu dia anyut dari laut. Tadi kita lihat di sana ada nipah. Pohon nipah itu bukan pohon pulau, itu pohon kali dari sana. Iya, makanya kok di sini ada nipah. Iya. Berarti dihanyutin juga ya pohon-pohonnya ya. Tapi ini saya masih penasaran sih ya, apa benar-benar sudah hilang sekali atau masih bisa kelihatan gundukan pasirnya? Kita terbangkan drone ya. Dengan kondisi air surut seperti ini, saya tidak dapat mendekat ke bekas pulau ketiga. Maksudnya sebenarnya nggak terlalu jauh sih pulau ini dari pulau kita. Ya mungkin kemungkinan ini benar tidak Bapak? Ya, hanya di sana tuh kalau ada gunungan yang lebih tinggi daripada yang lain, karena yang lain itu kan landai semua repnya. Kalau ada gunungan yang paling tinggi itu ya bekas-bekas pulau itu. Ya kemungkinan ini sih. Jadi kemungkinan ini ada. Ya itu di sini kan ada ininya. Nah, cuman sekarang pohon-pohonnya kan nggak ada, jadi tinggal itunya saja. Hai, sudah hilang pulaunya. Mendengar penjelasan Pak Toto memang cukup masuk akal. Kawasan Pulau Tiga berada di sekitar muara sungai yang membawa banyak endapan. Sehingga saat arus muara dan laut bertemu,
akan mengumpulkan sedimen yang lama-kelamaan akan timbul menjadi pulau. Sudah hilang pulaunya, tinggal gundukan pasir aja, atau mungkin kita bilang gosong pasir ya. Ya, gosong itu. Jadi bener-bener nggak ada, pohon-pohon sudah tidak ada juga. Ini mungkin juga karena mungkin terhempas-hempas sama kalau yang dua ini kan sudah ya. permanen di sana, sementara di sana kan masih memproduksi itu. Iya. Tapi sudah kena libas air lagi, akhirnya habis lagi. Habis mungkin ya Bapak. Hari Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2006, kami berempat akhirnya terdampar di salah satu gugusan Pulau Tiga. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada ranting panjang, kita belah dua. Satu kita tanam ke bawah, nah ini kita lipat ke bawah gini nih. Kita bengkokin ke bawah. Pertama kali saya terdampar itu sekitar jam 10 pagi mungkin ya. Sampai di pulau itu kita karena sangat lelah sekali karena sehari semalam 24 jam terombang-ambing di laut. Kita akhirnya sampai menginjak ada daratan, kita langsung tidur sebenarnya waktu itu kan, langsung tepar lah. Itu nggak tahu sampai berapa jam lah kita tidur, kemudian kebangun. Mencoba membuat bivak, karena kan hari sudah mau semakin sore. Terus kita ngikat bivaknya tuh pakai kulit kayu. Untungnya kami memiliki pengetahuan tentang cara bertahan hidup. Dengan memanfaatkan apa yang ada di tempat ini, waktu itu kami berusaha tetap hidup di pulau yang tidak berpenghuni ini. Terus daun. Ya kurang lebih seperti ini bentuk bivaknya. Jadi kita berempat di sini. Sebenarnya nggak cukup untuk kita berempat ya. Kita pun tidur tuh cuman hanya untuk menutupi kepala saja. Jadi kita tidur, kepalanya ke bivak, kakinya masih keluar begitu. Ini bisa tidur buat 3 orang sih. Jadi dulu itu selama 4 hari kita gantian. Karena kita hanya bisa punya kesempatan untuk menghidupkan api itu hanya 1 kali. Dan waktu saat itu kita memutuskan kita harus secara bergantian. Ada yang tidur, misalnya 1 orang bangun untuk lihat perapian dan 3 orangnya tidur. Kemudian nanti mungkin sejam atau 2 jam kemudian gantian siapa yang bangun kasih api untuk dijaga agar tidak mati. Kebersamaan kami waktu itu bisa saling menguatkan satu sama lain. Mungkin teman-teman bingung, gimana sih kok kita bisa ngidupin api padahal kondisi waktu itu kita terombang-ambing di laut. Nah, salah satu kawan yaitu Kang Budi, kameramen pada saat itu, dia masih nyimpen di lighter. Jadi memang dia kan perokok ya, jadi di dalam kantongnya dia masih nyimpen. Kondisinya waktu itu juga di lighternya itu basah juga sih ya. Jadi benar-benar kita akalin banget gimana caranya biar bisa hidup. Nah dari lighter ini kita bisa menghidupkan api. Tapi setelah itu udah rusak. Makanya itu kita memutuskan api harus tetap hidup. Selama kurang lebih kita di pulau itu 4 hari. Nah itu hidup terus. Sampai menginjakan kaki di daratan, ternyata belum menyelesaikan masalah. Kami harus berpikir bagaimana caranya terus bertahan hidup tanpa air minum dan makanan. Setelah beberapa jam kita udah terdampar di pulau, itu baru berasa tuh tenggorokan kita sakit banget. Karena kenapa? Kita kan seharian tuh nelen air laut ya, air asin. Jadi pas sudah sampai pulau tuh kerasa aus banget. Cuman kan kalau di pulau itu nggak ada air tawar. Kemudian juga kebetulan pada hari pertama itu tidak ada hujan sama sekali. Jadi kita coba masuk agak ke dalam hutan mangrove-nya. Kita cari-cari apakah ada air yang kegenang-kegenang bekas hujan. Nah pada saat itu
kita menemukan ada air sedikit di mana di bolongan pohon. Kita cari ya, kira-kira ada nggak yang serupa seperti itu. Setelah melakukan pencarian di dalam hutan mangrove, akhirnya kami bisa menemukan sisa air hujan dalam cerukan pohon. Nah, ini modelnya kayak gini nih. Nih. Kayak gini nih. Air yang kita temuin di batang-batang pohon. Jadi kan dia batang pohonnya kan kayak celong-celong gitu ya. Nah, ini bekas air hujan yang tertampung. Ini kita minum bagi untuk berempat. Dan minumnya pakai kita masukin ke dalam. Jadi kita nemuin ada sampah sebenarnya di pulau itu. Jadi botol vitamin C, botol kecil gitu, botol beling, itu kita masukin ke dalam botolnya. Kemudian kita minum berempat. Nah, kayak begini nih dulu. Jadi kita masing-masing minum cuman satu hari itu cuman minum air tawar segini nih. Satu tutup botol. Rasanya tuh ya tawar-tawar, ada rasa kayu-kayunya. Cuman bagi kita tuh udah seneng banget ada ngerasain air tawar. Air ini sekaligus memberi kami harapan hidup dan motivasi untuk terus bertahan hingga tim evakuasi datang. Nah, untuk hari keduanya, Mas Dodi sama Mas Wendy itu ngelilingin pulau. Jadi maksudnya ngelilingin biar kita kan juga memantau ya, kali aja ada nelayan-nelayan lewat. Dan saya sama Kang Budi itu tugasnya cari makan. Nah, cari makannya itu kita masuk ke dalam hutan mangrove-nya. Nah, kita cari-cari siput pada saat itu. Coba ya kita cari ya, kira-kira di sini ada nggak? Setelah mengamati vegetasi di sekitar pulau, akhirnya kami menemukan beberapa jenis siput bakau. Siput ini kan modelnya dia menggali ke dalam lumpur ya. Kalau pas lagi air naik, dia keluar. Nah, ini mungkin karena airnya lagi kering, dia mungkin masuk nih ke dalam pasir atau ke dalam lumpur. Perjalanan napak tilas ini benar-benar membuka tiap lembar ingatan saya akan peristiwa 19 tahun yang lalu. Banyak hal-hal detail yang bahkan baru saya ingat lagi setelah kembali ke pulau ini. Dulu pas hari keempat di pulau itu, air semakin tinggi, jadi udah mulai pasang kan air. Jadi udah mulai masuk ke dalam hutan mangrove-nya, kita udah mulai terbenam ininya, pasirnya, bivak juga sudah hancur. Terpaksa kita duduk di atas pohon. Di atas pohon ini nih. Nah, gini kondisinya. Kita naik di atas pohon, lihat ke atas, naik ke atas pohon, kita ngelihat ke arah laut. Ini sambil berharap-harap banget ada yang datang untuk nyelamatin. Sebenarnya waktu hari pertama kita terdampar itu, kita ngelihat ada perahu nelayan lewat di depan pulau. Tapi mereka tidak mau merapat. Ternyata kata keterangannya Pak Toto, mereka takut untuk merapat ya, karena itu kan pulau kosong dan tiba-tiba ada orang, jadi mereka agak curiga itu siapa gitu. Akhirnya sebenarnya dari nelayan itulah mereka bisa mencari kami. Mereka ngasih keterangan ke Agats kalau melihat ada orang lagi melambai-lambai, maksudnya teriak-teriak gitu di pulau.
di Pulau Tiga. Nah, dari situ sebenarnya petunjuk Pak Toto dan kawan-kawan mencari kami ke sini. Dan hari keempat itulah waktu kita sedang duduk-duduk di atas pohon yang tumbang seperti ini, mereka datang sekitar ya jam 3 sore. Iya, silakan dimakan, silakan. Setelah 19 tahun, saya kembali ke pulau ini dengan menantang batas diri demi mengenang setiap jengkal kisah yang sudah saya lalui. Mohon maaf, baru kembali sekarang. Hari itu, kami berangkat rombongan. Selain saya, 1 orang motoris yang membawa perahu dan 3 ABK juga ikut bersama kami. 4 orang dari kami ditemukan. Namun Bagus Dwi, motoris bersama ABK sampai hari ini masih dinyatakan hilang. Masuk ke rumah keluarga Agus, salah satu anak buah kapal yang belum ditemukan, dada saya seketika sesak. Kami berselimut perasaan yang sama, yaitu kehilangan. Mohon maaf, baru kembali sekarang. Akhirnya 19 tahun baru kembali lagi saya ke sini. Akhirnya saya bertemu dengan ibu. Ini sebenarnya kakak dari Agus. Agus itu adalah salah satu ABK kapal. Jadi setelah 19 tahun akhirnya bisa kembali ke sini dan bertemu dengan keluarganya. Cuman yang sayang sekali tidak bisa bertemu dengan orang tuanya Agus karena katanya cukup terpukul juga, cukup sedih juga, dan baru kesampaian sekarang Mama, jadi mohon maaf bisa kembali lagi. Mohon maaf baru kembali sekarang. Tadi saya dengar karena aku setelah kita terpukul di sini tuh, Tuhan kasih jalan yang baik untuk bisa datang ketemu Mama di sini. Begitu. Yang tadi Mama bilang begitu. Tragedi telah memisahkan sebagian dari kami. Kini yang bisa dilakukan hanyalah saling mengobati kehilangan yang masih terus menganga. Sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat ya, Mam. Semoga bisa bertemu lagi. Matahari jingga perlahan meredup di ufuk barat. Mas Dodi, aku di Agats. Ingat nggak Mas ini di mana? Iya, itu di dermaga di Muara Agats kan. Yang itu loh, yang terakhir kali kita berangkat kan di sini, inget kan? Yang pagi-pagi. Iya. Sekarang tapi jembatannya udah nggak ada. Putus ya?
udah ganti beton kan? Tuh, udah jadi beton. Dermaga ini sekarang sudah berubah wujud, namun tidak mampu menghalangi ingatan saya tentang kejadian 19 tahun lalu. Di tempat ini kami berkumpul, lalu melangkah satu persatu ke atas perahu tanpa sedikit pun isyarat akan terjadi malapetaka. Meski sudah 19 tahun berlalu, buat saya Asmat tidak akan terlupakan. Karena banyak sekali kenangan yang tersimpan di sini. Dan setelah kejadian itu, saya merasa setengah dari nyawa saya berada di Asmat, terutama di Agats. Jadi untuk punya kesempatan untuk kembali ke sini lagi, saya sangat bersyukur. Masih ada umur, masih ada kesehatan untuk kembali ke sini. Dan bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah menyelamatkan saya. Akhirnya saya tahu kisah-kisah yang tidak pernah terungkap, yang tidak pernah diceritakan, saya bisa ungkapkan kepada kalian di sini. Dari sinilah jejak saya dimulai, petualangan saya dimulai, dan tidak akan berakhir sampai kapanpun.